Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Zuhri Tauhid selaku dosen Bangambo Mata Kuliah Fikih. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Inayah Agustiara, beserta rekan saya, Hestiani, akan membahas tentang materi yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah selain zakat, yaitu infak, sedekah, wakaf, dan juga wasiat. Saya akan menjelaskan mulai dari poin pertama, yaitu infak. Kata infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab anfaka yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus, infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah Allah. Salah satu ayat yang memerintahkan infak terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhizi an tuqmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dalam ayat tersebut diketahui bahwasanya infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Menurut definisi syariat bahwa hakikat infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Selanjutnya ada hukum dasar infak. Hukum dasar infak itu ada 4, yaitu ada infak mubah, infak wajib, infak haram, dan juga infak sunnah. Penjelasannya lebih lengkap bisa kita lihat di makalah yang telah kami sediakan. Selanjutnya ada syarat dan rukun infak ada 4, yaitu adanya pemberi infak, lalu orang yang diberi infak, materi atau harta yang diinfakkan, dan juga adanya ijab qabul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sedekah. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Artinya, orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja, sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima, karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Dalam syariat, pengertian sedekah sebenarnya sama dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuannya. Jadi sama ya seperti infak. Nah, perbedaan infak dan sedekah, setelah sekilas mengetahui perbedaan infak dan zakat, lantas apa bedanya dengan sedekah? Letak perbedaannya itu pada batasan yang diberikan. Infak hanya terbatas pada materi berupa harta, sementara sedekah cakupannya lebih luas, bukan hanya materi saja, tapi juga non-materi seperti senyuman. Jadi sedekah maknanya lebih luas dibandingkan infak dan zakat. Di sini ada orang yang utama menerima sedekah, yaitu yang pertama adalah sedekah ke keluarga sendiri, seperti kepada istri dan anak-anak. Selanjutnya yaitu bersedekah kepada tetangga yang membutuhkan. Lalu yang terakhir adalah bersedekah ke lembaga penyaluran atau ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jadi seperti itu. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hestiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hestiani. Di sini saya akan menyambung pembahasan makalah kami yang berjudul tentang mensedekahkan harta di jalan Allah berupa sedekah, infak, wakaf, dan wasiat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Nanda Inayatiara, maka di sini saya akan membahas tentang wakaf dan wasiat. Yang pertama, pengertian wakaf. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pembenaran yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal atau tahbisul asli yang menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tahbisul asli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan dan digadaikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif tanpa imbalan. Di samping pengertian tersebut, ada beberapa ulama yang memberikan pengertian wakaf antara lain. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap menjadi milik si wakif, orang yang mewakafkan, dan disedekahkan adalah manfaatnya saja. Berdasarkan definisi itu, maka kepemilikan harta wakaf itu tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan untuk menarik kembali harta wakafnya dan juga diperbolehkan untuk menjualnya, karena yang lebih kuat menurut Abu Hanifah adalah bahwa hukumnya jaiz atau boleh. Yang kedua yaitunya menurut Imam Malik, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, yang disebut mauquf alaih, dalam bentuk penyerahan yang berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya. Yang ketiga yaitunya menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil pemanfaatannya dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif atau orang yang memberi wakaf, serta dimanfaatkan kepada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Yang keempat yaitunya menurut Ahmad bin Hambal, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dan dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan atas harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitunya hukum dasar wakaf. Dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran, antara lain dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya saja, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Menurut ayat itu ialah perbuatlah kebajikan, itunya arti bisa dapat diartikan untuk bersedekah dan lainnya. Dan yang ketiga yaitunya rukun, syarat, tujuan, dan fungsi wakaf. Yang pertama, rukun dan syarat wakaf. Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf. Tanpa adanya rukun-rukun sesuatu tidak akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa rukun. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri atau tidak sah. Yang pertama, adanya orang yang berwakaf atau yang disebut dengan wakif. Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum atau menyerahkan harta bendanya. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan tabarru, yakni melepaskan hak miliknya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan materi. Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan dalam melakukan perwakafan apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, bukan harta orang lain ya, berakal sehat, balik dan pandai. Dan kedua, harta, yaitu seorang wakif mempunyai harta yang berlebih atau harta yang ingin diwakafkan tersebut. Yang ketiga, C,
mengajarkan di dalamnya melekat hak fakir miskin yang diberikan oleh pemiliknya yang diwakafkan atau yang disebut mauquf alaih. Agar harta benda yang diwakafkan sah, maka harta benda tersebut harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mutakawin atau mal mutakawin, yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal. Benda bergerak atau tidak bergerak. Kedua, benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya tidak dalam keadaan sengketa. Ketiga, benda yang diwakafkan itu harus berkekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Yang keempat, yaitunya tujuan wakaf. Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih lengkapnya teman-teman sekalian bisa melihat makalah kami. Dan yang selanjutnya itunya tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf memiliki fungsi sosial, artinya bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat dalam ajaran kepemilikan terhadap harta benda seseorang. Agama Islam secara ikhlas kepada yang memerlukan sesuai aturan yang telah ditentukan, yakni melalui infak, sedekah, wafat, hibah, dan wakaf tersebut. Bahasan yang selanjutnya yaitunya tentang wasiat. Yang pertama, pengertian wasiat. Secara bahasa, wasiat diambil dari wasahid usi asy'ala. Aku menyambung sesuatu. Orang yang berwasiat menyambung apa yang ada di dalam hidupnya setelah kematian. Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang memberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. Wasiat juga bisa diartikan dengan lisha, memberikan pesan, perintah, pengampun, atau perwalian. Yang kedua, dasar hukum wasiat, yaitunya Al-Quran sering menggunakan bentuk deskriptif atau khobar untuk menunjukkan makna imperatif atau perintah, atau dalam bahasa Arabnya amar. Semua perintah dari Allah harus dilaksanakan oleh orang-orang mukmin dalam kehidupan nyata. Tidak ada alasan apapun bagi mereka untuk menunda atau mengabaikannya. Oleh karena itu, perintah dalam Al-Quran banyak disampaikan dalam bentuk deskripsi. Dalam masalah wasiat banyak menggunakan bentuk khobar atau menyampaikan perintah. Yang selanjutnya yaitunya syarat dan rukun wasiat. Ada beberapa rukun wasiat yaitu sebagai berikut. Orang yang memberi wasiat disebut mushi. Orang yang menerima wasiat disebut mushalahu. Sesuatu harta yang diwasiatkan disebut mushabihi. Dan selanjutnya ucapan atau pernyataan yang disebut sigat. Itulah yang terdapat 4 rukun wasiat. Dan selanjutnya itunya syarat-syarat wasiat. Adapun syarat-syarat wasiat yang berhubungan dengan rukun-rukunnya sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat yang memberi wasiat disebut musi. Musi adalah orang yang memberi wasiat kepada orang lain untuk mengurus harta sesudah ia memberi wasiat kepada orang lain untuk mengurus hartanya tersebut. 2. Syarat-syarat yang menerima wasiat disebut mushalahu. Mushalahu adalah orang yang memberi wasiat untuk mengurus harta pemberi wasiat sesudah ia meninggal. Yang ketiga, syarat-syarat harta yang diwariskan. Yang pertama, harta yang dapat diwariskan atau merupakan barang-barang bernilai. Yang kedua, sudah ada ketika wasiat itu dibuat. Ketiga, pemilik pemberi wasiat itu sendiri. Dan yang keempat, syarat-syarat syigat. Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Jadi wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun yang bisa dianggap untuk menyatakan pemberian hak kepemilikan secara sukarela sesudah wafat. Jadi, jika pemberi wasiat berkata, "Aku mewariskan barang untuk si fulan." Nah,
maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat tanpa harus disertai tambahan sesudah aku meninggal. Selanjutnya, berkaitan kesaksian dalam hal wasiat sebagaimana Asy-Sya'rani menukilkan dari Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki sebagai berikut. Jika wasiat ditulis dengan tulisannya tangan si sakit dan diketahui bahwa itu memang tulisannya, tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum. Artinya, jika terdapat wasiat dengan tulisan tangan si sakit, tetapi penulisannya tidak disaksikan dan si sakit pula tidak mengukuhkan wasiat tertulisnya di hadapan orang yang banyak, maka tulisan itu tidak dapat dianggap sebagai wasiat. Bahkan sekalipun diketahui bahwa wasiat tertulis itu bersumber dari si sakit. Yang dimaksud dari si sakit di sini adalah orang yang memberi wasiat tersebut tentunya ya. Itulah pembahasan makalah kami yang pada kesimpulannya ialah selain zakat masih ada ibadah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu sedekah, wakaf, infak dan wasiat. Sedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja, objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Infak berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk satu kebaikan. Dan demikianlah hasil makalah kami. Apabila terdapat kesalahan dan kejanggalan, kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.